Ya, saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran untuk mata kuliah Entrepreneurship. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai tentang deskripsi mata kuliahnya. Jadi, di mata kuliah Entrepreneurship ini nantinya akan berfokus pada sebuah proses penciptaan usaha baru atau yang biasa kita sering sebut dengan istilah New Venture Creation. Dan di sini poin kedua adalah berbasis teknologi. Ya, kenapa ini kita fokuskan? Karena bagaimanapun juga kalau terminologi entrepreneurship itu adalah ada unsur entrepreneurnya dan juga ada unsur teknologinya. Kemudian yang diharapkan dari mata kuliah ini, nanti kita akan membahas tentang bagaimana membangun sebuah ide, ya. Jadi bagaimana membangun sebuah ide terlepas apapun jurusan yang dipilih atau program studi yang dipilih oleh mahasiswa, sehingga ini bisa digunakan untuk semua prodi. Dan nantinya dari ide tersebut kita akan membangun sebuah ide inovatif yang juga berbasis teknologi. Yang di sini poin berikutnya yang paling penting adalah ide yang akan dikembangkan itu harapannya adalah bisa membantu menyelesaikan masalah real, masalah nyata yang ada di lapangan. Ya, jadi bukan berdasarkan asumsi, tapi masalah ini adalah sebuah masalah yang benar-benar terjadi di lapangan, kemudian coba diselesaikan dengan sebuah ide inovatif yang berbasis teknologi. Dan kemudian kita akan mencoba melanjutkan bagaimana menerapkan dan mengimplementasi ide inovasi berbasis teknologi tersebut ke dalam sebuah usaha ke depannya. Nah, itu gambaran mengenai tentang deskripsi mata kuliahnya. Dan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama adalah memahami konsep dan pentingnya entrepreneurship dan juga entrepreneurship, ya. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan sebuah kreativitas, ide dan juga inovasi. Memahami peranan penting daripada teknologi dan inovasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Memahami dan juga bagaimana dapat menghasilkan ide bisnis yang layak dikembangkan. Memahami berbagai macam isu fundamental dan peran teknologi dalam mengatasinya, kemudian bagaimana dapat melakukan sebuah pitching yang baik, dan memahami konsep marketing yang difokuskan pada entrepreneur marketing dan mampu membuat sebuah perencanaan marketing sederhana. Dan poin terakhir adalah mampu membuat dan mendesain sebuah bisnis plan ataupun bisnis model, terutama terkait dengan kewirausahaan berbasis teknologi tersebut. Itu ada sekitar 8 dari tujuan pembelajaran mata kuliah yang ingin kita capai. Kemudian buku yang menjadi panduannya kita ada 3, ya. Yang pertama, Entrepreneurship Successfully Launching New Venture dari Beringer di edisi kelima tahun 2017. Kemudian Entrepreneurship edisi kelima dari Jakalakis dan juga Colbert dari Wiley 2020, dan terakhir itu tentang Strategic Management of Technological Innovation edisi ke-7 dari McGraw-Hill, penciptanya Skilling di tahun 2017. Tentu saja kita juga mengambil dari beberapa sumber lain, ya, tapi ini 3 utama yang menjadi panduan kita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini? Yang pertama diawali dengan introduction to entrepreneurship dan juga entrepreneurship. Jadi di sini adalah sebagai pondasi awal si mahasiswa memahami tentang entrepreneurship itu sendiri, baik dari sisi wide dan juga dari sisi narrow misalnya, dan bagaimana sih peranannya dalam kehidupan manusia, dan perbedaannya apa sih dengan entrepreneurship. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 2 topik, ya, mengenai tentang definisi dan juga konsep entrepreneurship dan entrepreneurship itu sendiri. Dan tujuannya adalah mahasiswa juga bisa memahami, walaupun fondasinya tetap ada entrepreneurship, tapi melihat perbedaan apa sih antara entrepreneurship dan juga entrepreneurship. Dan kedua, poin yang ingin saya fokuskan adalah memahami arti penting daripada entrepreneurship itu sendiri, ya, dan juga bagaimana sih proses menjadi entrepreneurship gitu, ya. Karena biasanya kan orang hanya melihat sebuah ujung akhirnya saja, tapi kita akan memperlihatkan bagaimana tahapan proses untuk bisa menjadi seorang entrepreneurship yang handal. Nah, itu harapannya di minggu pertama atau sesi pertama dan seperti ini. Kemudian yang kedua,
Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara entrepreneurship, basicnya adalah sebuah mindset ya. Jadi di sini yang ingin dipelajari adalah bagaimana mindset seorang entrepreneurship ya, walaupun dari mindset tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah skill set dan tool set yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneurship. Tapi basic fondasinya adalah mindset dari entrepreneurship itu sendiri, yang kita namakan dengan entrepreneurial mindset. Karena ini penting sekali ya, ketika kita bicara entrepreneurship pasti kita akan berbicara bagaimana perilaku ataupun pola pikir daripada seorang entrepreneurship. Nah, di sini yang akan difokuskan di sesi kedua ya, pemahaman mengenai mindset seorang entrepreneurship, dan yang berikutnya adalah karakteristik apa yang harus dimiliki ataupun skill apa yang harus dimiliki untuk bisa menjadi seorang entrepreneurship. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu kelihatannya gampang ya, tapi ternyata dari dalam perjalanan waktunya itu banyak sekali hambatan naik turun gitu ya. Dan di sini diperlukan sebuah karakteristik untuk bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Nah, itu harapannya di situ. Kemudian yang ketiga, kita akan fokus tentang innovation and global trend. Di sini harapannya mahasiswa tuh bisa memahami isu-isu fundamental apa saja yang ada saat ini, permasalahan apa saja yang ada di dalam dunia saat ini, dan bagaimana peranan inovasi dan juga teknologi untuk mengatasinya. Ya, mungkin nanti bisa kita kaitkan isu fundamentalnya dengan SDGs misalnya, itu juga bisa ya, atau dengan isu-isu fundamental lainnya. Dan kita akan mengawali yang pertama di dalam topik ini, di dalam sesi ketiga ini. Topik pertama adalah definisi dan konsep inovasi itu sendiri, ya, supaya tidak salah kaprah tentang konsep inovasi itu sendiri. Dan kenapa inovasi itu dibutuhkan, terutama di dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan dunia bisnis. Kemudian yang ketiga, bagaimana tren daripada teknologi itu sendiri. Bagaimana isu-isu yang ada itu bisa diatasi atau bisa diselesaikan dengan sebuah inovasi teknologi. Nah, itu harapannya sehingga mahasiswa akan mendapat gambaran bagaimana sih inovasi itu memang betapa pentingnya di dunia, dan bagaimana inovasi-inovasi yang ada itu mampu mengatasi permasalahan yang ada. Itu poin yang ketiga. Sedangkan yang keempat, kita akan bicara tentang empati. Ya, empati dan juga dilanjutkan dengan define and identification problem. Kenapa empati? Karena fokus kita di sini adalah untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ya, jadi empati sangat dibutuhkan. Jadi kita mengharapkan mahasiswa itu memahami apa itu empati dan peranan empati di dalam membantu kita untuk bisa mengidentifikasi atau mendefinisikan masalah yang ada. Karena ingat, ketika kita mendefinisikan sebuah masalah, itu sudut pandangnya adalah bukan sudut pandang kita, tapi sudut pandangnya adalah orang yang mengalami masalah tersebut. Sehingga untuk bisa memahami itu, kita membutuhkan peranan empati di sini. Nah, di sini peranan empati seperti apa, pentingnya empati di dalam inovasi seperti apa, karena ada sebuah tagline, empati is the heart of the innovation misalnya. Kemudian setelah itu kita memahami empati seperti apa, dan baru kita fokus kepada bagaimana mendefinisikan dan mengidentifikasi sebuah masalah tersebut. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita akan masuk kepada innovation tools. Nah, innovation tools di sini adalah tujuannya mahasiswa itu mampu mengidentifikasi dan mengembangkan ide-ide bisnis ya secara kreatif dan inovatif. Dan mungkin kita akan mengenalkan salah satu metode yang mungkin paling cukup simpel gitu ya, itu adalah Scamper. Ya, itu metode inovasi banyak, cuma di sini kita akan fokus saja pada salah satu ide inovasi ya, dan nanti yang lainnya pun akan kita sebutkan, cuma yang untuk difokus di sesi 5 ini yang akan dijelaskan adalah untuk Scamper-nya. Di sini akan kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu arti penting kreativitas dan inovasi, untuk bisa mengetahui peranan hubungan antara kreativitas dan juga inovasi. Kemudian perbedaan antara sebuah ide dan juga sebuah opportunity gitu ya. Dan terakhir adalah bagaimana menggunakan tools inovasi, yaitu dalam hal ini adalah Scamper. Kemudian yang keenam,
yaitu kita akan masuk kepada ideation dan value proposition. Jadi bagaimana ide-ide yang sudah dihasilkan dari sebelumnya gitu ya, di bab sesi kelima tentu saja akan mempunyai banyak ide, tapi kita bisa melihat ide itu ada sebuah proses. Ya, kita tidak bisa menggunakan sebuah tool, ide itu langsung jadi, kita nggak bisa. Tapi di sini bagaimana ide-ide yang ada itu kita cari atau kita kembangkan untuk kita temukan sebuah core kompetensinya dan juga untuk value propositionnya. Ya, di sini peranannya. Jadi mungkin dari sesi kelima mahasiswa itu bisa membayangkan sebuah ide yang banyak, tapi bagaimana ide yang banyak itu untuk kita pilih untuk ide yang bisa memiliki core kompetensi dan juga memiliki value proposition. Nah, itu yang kita fokuskan di sini. Apa itu core kompetensi, apa itu value proposition, sehingga setidaknya ketika mahasiswa itu punya ide, walaupun ide itu masih liar, mereka bisa menurunkan ide tersebut untuk bisa dikembangkan lebih lanjut idenya, sehingga ide tersebut punya sebuah core kompetensi yang baik dan juga mampu memberikan value proposition kepada konsumennya, misalnya seperti itu. Nah, itu poin yang ada di poin kelima. Nah, maksudnya sesi kelima. Nah, di sesi kelima ini kita akan ada 3 topik, ya, yaitu pertama identifikasi core competencies and value proposition, yang kedua membangun value proposition, dan yang ketiga mengidentifikasi sebuah peluang bisnis. Itu poin yang ketiga. Ya, sesi ke-6 ya. Dan kemudian sesi ke-7 sebelum UTS adalah ketika mahasiswa sudah mengetahui ide-ide yang inovasi yang bagus, yang punya value proposition, tapi di sini juga ingin memberikan gambaran bahwa inovasi itu bisa gagal, gitu ya. Banyak sekali kasus di dunia, termasuk di Indonesia, bagaimana sebuah inovasi itu ternyata tidak mampu bisa bertahan atau bahkan membuat sebuah masalah baru atau tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, di sini akan diceritakan bagaimana sih proses inovasi dari waktu ke waktu, ya. Kemudian sudut pandang inovasinya seperti apa, dan mungkin menginspirasi kegagalan yang ada di dalam inovasi. Dengan harapan ketika mahasiswa mulai mengembangkan ide inovasinya, dia tidak akan tidak akan mengalami kegagalan dan mereka sudah bisa belajar dari kegagalan inovasi yang sudah ada. Itu harapannya. Ke-8 ada UTS ya, dan ke-9 dari ide yang ada. Jadi ini harapannya dari minggu ke minggu itu ada sebuah berkelanjutan ya. Jadi mereka punya ide dikembangkan terus menerus ya, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah satu kesatuan rangkaian utuh. Jadi harapannya tuh setiap minggu tuh bukan hal yang terpisah, tapi hal yang berhubungan terus menerus. Dan diharapannya di UTS pun, kalau ini adalah mata kuliah berbasis proyek, mahasiswa tuh harapannya bisa mengembangkan minimal sudah mendapatkan idenya dulu. Ide yang mampu menyelesaikan sebuah masalah yang mereka identifikasi. Itu dulu harapannya di UTS. Dan kemudian di ke-9, ide yang sudah dikembangkan di dalam UTS sebelumnya, bisa dilanjutkan apakah ide itu sudah layak atau belum. Ya, jadi di sini fokus pada feasibility study sederhana untuk bisa melihat kelayakan dari sebuah ide tersebut yang akan kita lihat dari 4 area. Ya, jadi kelayakan produk tersebut, kelayakan industrinya ada apa enggak, kelayakan dari sisi organisasi, termasuk kepada kelayakan finansial. Jadi ada 4 area. Jadi mahasiswa akan diajarkan dulu proses konsep dan proses di dalam feasibility study, ya. Kemudian setelah itu masuk pada 4 area daripada feasibility study tersebut untuk bisa melakukan sebuah analisis. Dan ketika 4-4-nya sudah berhasil analisanya lolos, ya itu akan berlanjut pada berikutnya. Tapi ketika ada salah satu area mungkin belum bisa lolos, ya harapannya mereka mencoba memperbaiki ide tersebut berdasarkan hasil feasibility study-nya. Nah, itu harapannya di sini. Dan kemudian yang ke-10, tidaknya mereka akan membuat sebuah prototype, ya. Karena prototype itu banyak sekali macamnya, maka di sini kita awali dulu dengan membahas tentang konsep-konsep daripada prototype.
dan harapannya mahasiswa tuh bisa membuat sebuah prototype berdasarkan tipe-tipe yang ada ya. Jadi nanti akan dijelaskan tipe-tipe atau prototype yang ada, dan setidaknya dari ide tersebut mahasiswa bisa mengembangkan satu buah prototype berdasarkan tipe-tipe yang ada daripada prototype itu sendiri. Dan dari prototype ini nantinya akan dibuat sebuah testing ya, akan diuji coba kepada konsumen yang dituju untuk mendapatkan masukan apakah prototipenya atau idenya sudah sesuai atau belum. Kalau belum, apa yang akan dikembangkan ke depannya. Nah, ini masuk pada testing. Jadi di dalam sesi testing ini akan ada dua topik, yaitu prototype testing dan juga testing analysis. Jadi tahapan-tahapan apa saja di dalam testing, bagaimana mengkomunikasikan sebuah ide kepada stakeholder ataupun konsumen misalnya, kemudian bagaimana melakukan sebuah analisis. Itu poin yang ada di sesi 11. Kemudian di sesi ke-12 harapannya mereka sudah punya planning, sudah bisa mengembangkan sebuah bisnis plan. Ya, sebuah bisnis plan sederhana setidaknya untuk beberapa tahun ke depan apa sih akan mereka rencanakan. Nah, di sini yang pertama mereka akan belajar tentang pengertian dan konsep bisnis plan itu sendiri, ya, bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam sebuah bisnis plan, dan juga bagaimana membuat sebuah dokumen sederhana dari sebuah bisnis plan. Di sini dinamakan adalah presentasi dari sebuah bisnis plan. Ya, presentasi ini bukan berarti menyampaikan materi ya, tapi bagaimana membuat sebuah dokumentasi daripada sebuah bisnis plan itu sendiri. Nah, harapannya mahasiswa bisa membuat sebuah bisnis plan. Kemudian selain bisnis plan juga harapannya bisa membuat sebuah bisnis model ya, yang mungkin yang paling gampang kita akan menggunakan BMC, bisnis model canvas misalnya, yang paling umum banyak digunakan. Jadi di sini yang sebelum masuk ke BMC, mahasiswa akan diberikan pemahaman dulu ya, apa sih bisnis plan, bisnis model, dan kenapa kita harus membuat sebuah bisnis model ya, kemudian komponen-komponen di dalam sebuah bisnis model, dan akhirnya baru kita menggunakan tools yaitu BMC. Jadi tidak langsung dengan BMC-nya, tapi pemahaman dulu why bisnis model terlebih dahulu. Dan setelah mahasiswa sudah punya bisnis plan, punya bisnis model, harapannya mereka juga bisa mampu membuat sebuah strategi marketing dengan pendekatan entrepreneurial. Ya, kenapa entrepreneurial? Karena disitulah dibutuhkan sebuah kreativitas dan inovasi, tidak hanya di dalam membangun sebuah ide inovasi, tapi pendekatan entrepreneurial juga digunakan untuk membangun sebuah strategi marketing. Ya, jadi harapannya akan menciptakan sebuah strategi marketing yang menarik misalnya ke depannya. Ya, jadi mulai konsep entrepreneurial marketing, how to deliver sebuah value proposition, dan juga marketing strateginya seperti apa. Nah, itu harapannya di sesi ke-14. Kemudian di sesi terakhir, ke-15 sebelum UAS, itu akan diberikan materi terakhir yaitu bagaimana pitching. Ya, bagaimana menjelaskan atau menceritakan ide bisnisnya, entah itu kepada investor, entah itu kepada stakeholder ya, dengan kemudian mungkin ke beberapa orang yang memang nanti akan menjadi target ya, untuk misalnya kolaborasi, pendanaan dan sebagainya. Nah, itu harapannya di sesi 15. Jadi pertama yang akan diajarkan adalah konsep dan struktur data pitching, dan juga bagaimana melakukan sebuah evaluasi pitching dari sudut pandang investor. Nah, itu harapannya. Jadi ini adalah sebuah gambaran 15 materi, hampir 16 dengan urutan UAS ya, dari materi setiap minggunya mengenai mata kuliah tentang entrepreneurship. Dan memang harapannya ini nanti akan menjadi sebuah proyek yang integrasi ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga di awal mahasiswa diberikan pemahaman dulu, dan endingnya adalah mahasiswa akan punya sebuah ide bisnis atau sebuah inovasi yang siap untuk dieksekusi. Nah, harapannya adalah seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemahamannya bisa dapat menjelaskan mengenai konsep ataupun mata kuliah teknik nasib itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih.